was that? Humans. I've always told you, they're the worst. What will they do when they find us? Many have searched, but no one has found the Rim of Heaven. Who's hungry? Now's not the time for refreshments. I'm trying to be mystical. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita animasi yang berjudul Dragon Rider yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan perjalanan anak kecil yang berusaha mencari tempat tinggal aman bagi para naga. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Film ini diawali dengan sebuah kisah di mana dahulu manusia dan naga hidup damai bersama. Seiring berjalan waktu, manusia menjadi serakah dan menghancurkan apapun untuk menguasai dunia. Naga meminta manusia berhenti, tapi manusia menolak hingga terjadi perang antar manusia dan para naga. Seorang ilmuwan menciptakan monster pembunuh naga bernama Nettlebrand. Karena terlalu kuat, Nettlebrand tak bisa dikendalikan hingga memakan penciptanya sendiri. Nettlebrand pun memburu semua naga. Para naga yang tak bisa melawan akhirnya pergi melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian manusia telah mengambil alih dunia. Sedangkan para naga yang telah dilupakan keberadaannya memilih bersembunyi merahasiakan diri mereka dari dunia luar. Berganti memperlihatkan sebuah lembah tempat di mana semua naga bersembunyi. Terlihat seekor naga bernama Firedrake dan seekor kurcaci hutan bernama Sorrel mengintip para naga dewasa yang sedang berkumpul di bawah mereka. Firedrake terjatuh yang mengakibatkan dirinya dimarahi oleh Bottleneck, sang ketua naga di sana. Besoknya Firedrake mendatangi seekor naga tua bernama Sledbeard. Firedrake meminta Sledbeard menceritakan tentang ujung dunia. Sledbeard memberitahu bahwa itu adalah surga bagi para naga tanpa ada ancaman dari apapun. Firedrake menceritakan ke Sorrel tentang ujung dunia dan berniat ingin mendatanginya. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang ternyata manusia mulai mengambil tempat tinggal para naga. Firedrake dan Sorrel pun segera memberitahu naga lain. Semua naga berkumpul untuk bersembunyi karena manusia akan datang. Firedrake mengajak Sorrel pergi ke ujung dunia dengan terbang. Namun Sorrel menolak ide gilanya karena tak mau meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, Sorrel dan keluarganya sedang bersiap untuk pergi bersembunyi. Terlihat Sorrel dan keluarganya sangat membenci manusia karena ingin menguasai dunia. Berlanjut ke Firedrake yang diam-diam akan menuju ujung dunia. Kemudian Sorrel datang dan berniat ikut dengannya. Firedrake terlihat gugup karena ini merupakan pertama kali dia terbang. Hingga Firedrake akhirnya berhasil terbang bersama Sorrel. Di tengah perjalanan, Firedrake dan Sorrel hampir tertabrak pesawat. Tak lama mereka menemukan sebuah kota manusia. Mereka berniat mendatangi kota untuk mencari seseorang bernama Internet yang bisa mengetahui di mana tempat ujung dunia. Berganti ke seorang laki-laki bernama Ben yang ketahuan mencuri sebuah kalung lalu dikejar oleh pemilik toko. Ben berlari menuju keramaian. Setelah itu dirinya menyamar dengan kostum seorang pengendara naga. Kembali ke Firedrake dan Sorrel yang telah mendarat. Sorrel memutuskan untuk mencari Internet sedangkan Firedrake bersembunyi. Ben yang telah berhasil kabur terkejut melihat sosok Firedrake. Ben awalnya mengira Firedrake adalah orang yang menggunakan kostum naga. Tapi setelah membuka mulut Firedrake, dia menjadi takut karena ternyata dirinya bertemu naga sungguhan. Ben dengan kostum pengendara naga membuat Firedrake berpikir ia pengendara naga asli. Firedrake meminta Ben untuk mencari ujung dunia bersamanya. Ben awalnya tak ingin ikut dengan Firedrake, tapi melihat polisi datang mencarinya, dia pun menyetujui untuk ikut. Sorrel mengalah dan Firedrake akhirnya membawa keduanya terbang. Semua orang terpana melihat seekor naga terbang di atas mereka. Ben yang baru mengetahui mereka akan pergi ke ujung dunia meminta untuk diturunkan. Di tengah hutan, Ben meninggalkan Firedrake dan Sorrel. Tak lama Sorrel mendengar ada yang datang, dia pun meminta Firedrake untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah 3 kurcaci yang terpesona dengan keindahan Firedrake karena melihat dia adalah naga perak. Lalu salah satu kurcaci pergi dari sana.
Frederick mencoba menanyakan keberadaan ujung dunia kepada mereka. Para kurcaci tak mengetahui tempatnya, namun mengingat sebuah ramalan bahwa sebuah perak lebih berharga dibandingkan emas. Ben yang mendengar itu menjadi senang. Para kurcaci pergi, lalu Ben datang ke sana akan membantu mereka. Sorrel dan Ben masih tidak terlihat akur. Lalu Frederick melihat sebuah istana di kejauhan, ternyata itu tempat tinggal naga buatan Nettlebrand. Ia memiliki bawahan bernama Twiglek. Dirinya mencoba menghibur tuannya dengan mendaftarkan Nettlebrand mencari pasangan di internet. Salah satu kurcaci datang ke sana dan memberitahu bahwa naga perak muncul membuat Nettlebrand terkejut. Ia akan segera menangkap Frederick. Dirinya terus mendekat namun Frederick sudah berhasil kabur. Ia menyuruh Twiglek mengikuti mereka. Semua naga yang menyadari Frederick menghilang mencoba mencarinya. Di perjalanan Ben mencoba mengajari Frederick menyemburkan api namun tak bisa. Lalu datang badai pasir menghantam mereka hingga mereka terjatuh di gurun pasir. Mereka menemukan bangunan kuno dan terlihat Frederick pingsan di sana. Setelah itu datang monster ke sana. Ben bersama teman-temannya takut diserang, lalu datang profesor menyelamatkan mereka. Seketika monster tersebut pingsan. Ben memarahi Frederick karena tak bisa menyemburkan api. Hal itu membuat Frederick sakit hati lalu pergi dari sana. Ben pun kembali mendatangi Frederick untuk meminta maaf atas perkataannya. Ben berjanji akan membantu Frederick menemukan ujung dunia yang membuatnya senang. Mereka pun berkemah di tempat profesor. Dirinya memberitahu kemana saja mereka harus menuju untuk menemukan ujung dunia. Twiglek menguping obrolan mereka hingga semuanya mulai tertidur dan profesor mengetahui bahwa kedua orang tua Ben telah meninggal akibat kecelakaan. Twiglek menghubungi tuannya dan memberitahu kemana mereka akan pergi. Mendengar hal itu, Nettlebrand akan datang ke sana menggunakan kapal selam. Ia bersama kurcacinya pergi dari sana. Paginya Ben membantu pekerjaan profesor. Profesor mencoba akrab dengannya dan jika Ben tak ada tempat tinggal, ia bisa bekerja dengan profesor. Twiglek bersembunyi di tas Ben. Mereka segera pergi dan berpamitan dengan profesor. Berbagai tempat mereka tuju, ancaman bahaya selalu mengejar mereka. Ternyata Ben tak begitu paham membaca peta membuat Sorrel marah. Sorrel pun diculik oleh burung dan Frederick mencoba mengejarnya. Lalu seketika Frederick menyemburkan api membuat burung itu pergi. Sorrel berhasil diselamatkan oleh mereka. Mereka pun mendatangi hutan di sana, lalu muncul penguasa hutan yaitu sosok jin. Mereka bisa mengajukan pertanyaan di jin. Lalu Ben menanyakan lokasi ujung dunia tersebut. Jin pun langsung menunjukkan semua tempat untuk menuju ujung dunia yang membuat Ben pingsan. Lalu saat itu Sorrel membuat Jin marah hingga ia menyerang mereka semua. Setelah itu muncul Nettlebrand melawan Jin. Frederick mencoba menyelamatkan Ben dan pergi dari sana. Nettlebrand berhasil mengalahkan Jin. Di tempat tinggal para naga, mereka masih mencari Frederick dan melihat para manusia semakin mendekat untuk menguasai hutan. Para naga akan melawan mereka. Berganti ke Frederick, mereka sampai ke negara India dan banyak orang menyambut mereka karena sudah lama pengendara naga tidak datang ke sana. Sorrel menanyakan kenalan profesor yang bernama Subisa hingga pemimpin di sana mengantarkannya. Frederick dan yang lainnya dibawa ke kuil mereka. Terlihat banyak gambar naga kuno yang dulu pernah ke sana termasuk pengendara naga sebelumnya. Subisa mencoba menceritakan tentang ujung dunia yang ia tahu. Twiglek yang berusaha kabur ditangkap oleh Sorrel. Mereka terkejut bahwa Twiglek adalah bawahan Nettlebrand. Lalu saat itu Nettlebrand menghubunginya. Sorrel menyuruh dirinya berbohong di mana keberadaan Frederick. Tapi pemimpin di sana ceroboh hingga Nettlebrand tahu bahwa mereka berada di kuil daerah India. Nettlebrand akan menuju ke sana secepat mungkin. Ben tak tahu kemana mereka harus pergi dan saat itu Nettlebrand sudah sampai di daerah India.
Lalu dengan ritual Subisa, Ben pun berhasil mengingat yang diberitahu Jin. Mereka harus secepat mungkin menuju Gunung Sabit, lalu Ben akan berpisah dengan semua orang di sana. Twi'lek pun mulai berteman dengan mereka. Selagi di perjalanan, Ben selalu memberikan arah jalan oleh ingatan Jin. Nettlebrand juga sudah sampai di sana mengejar mereka. Frederick memasuki Gunung Es serta menyadari Nettlebrand mengejar. Mereka berusaha kabur dari kejaran Nettlebrand hingga ia terjatuh ke jurang. Frederick bersama dan yang lainnya selamat dan hampir menemukan ujung dunia. Mereka pun sampai di gerbang dan berjalan ke sana. Sorel meminta maaf karena telah memperlakukan Ben dengan buruk. Mereka masuk ke dalam tempat tersebut, namun anehnya tak ada apapun di sana. Ben berpikir bahwa ujung dunia itu tidak ada. Mereka selama ini melakukan hal yang sia-sia. Mendengar Nettlebrand masih hidup, Ben mengajak mereka pergi. Namun Frederick menolak karena ini jalan satu-satunya untuk para naga. Ben pun pergi sendirian. Melihat Nettlebrand menuju Frederick, ia tahu cara mengalahkan Nettlebrand. Nettlebrand pun sudah masuk ke dalam serta tak ada jalan keluar. Mereka mulai bertarung satu sama lain, namun Frederick masih tak terlalu kuat untuk mengalahkannya. Ben sudah sampai di sana dan memberitahu Frederick bahwa kelemahan Nettlebrand adalah dirinya sendiri. Ramalan mengatakan bahwa perak lebih berharga dibanding emas. Tapi tetap saja mereka berhasil ditangkap oleh Nettlebrand. Twi'lek yang berada di sana mencoba mengalihkan perhatian dengan memberikan pesan handphone Nettlebrand berpura-pura menjadi naga wanita. Tapi handphone Twi'lek mulai mati. Ben akan dimakan oleh Nettlebrand. Lalu seketika Frederick menjadi marah dan menyemburkan api biru yang berhasil melelehkan Nettlebrand hingga mati. Kurcaci di sana kabur melihat mereka. Walaupun mereka menang, namun tak menemukan ujung dunia untuk tempat tinggal para naga. Sorel mulai mengerti teka-teki di sana dan menaruh kristal Nettlebrand ke bangunan kuno untuk membuka gerbang menuju ujung dunia. Mereka terkejut bahwa itu bukanlah hanya mitos. Para naga akhirnya tak ada ancaman bahaya saat berada di sana. Mereka akan kembali pulang memberitahu yang lainnya. Serta Ben akan bekerja bersama Profesor dengan Twi'lek juga. Saat itu para naga sudah berkumpul akan menyerang para manusia. Pemimpin di sana mengumumkan deklarasi perang, namun tiba-tiba dihentikan ketika Frederick datang ke sana. Ia memberitahu bahwa ujung dunia itu nyata. Frederick menunjukkan bunga bersinar ke hadapan mereka. Saat itu para naga tak jadi menyerang manusia dan akan menuju ke ujung dunia. Film ini diakhiri dengan kalung yang Ben curi kini dikembalikan dengan menambahkan emas milik Nettlebrand. Kini para naga dan hewan-hewan mitos hidup bersama tanpa ada gangguan manusia. Lalu film ini pun selesai. Dari film ini kita mengetahui bahwa apapun tujuan yang ingin dicapai, selama kita yakin dan berusaha, maka akan selalu ada cara untuk mendapatkannya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.